Selamat malam Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desanti Pelo, NIM 1803030020, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi. Langsung saja. Bagian pertama, perjuangan anti kolonial dan hak untuk menentukan sendiri. Mencari kerajaan politik universal dan hak asasi manusia dan gerakan anti kolonial di Afrika. Di tengah gerakan anti kolonial tahun 1950-an, Kwame Nkrumah, politikus nasionalis yang menjadi Perdana Menteri pertama Ghana independen, menjelaskan garis prinsip kampanye anti kolonialnya, menolak gagasan tentang kontesen dekolonisasi bertahap di kesiapan negaranya, untuk menuntut kemerdekaan politik langsung dari peraturan Inggris. Dia mendesak negaranya dan wanita-wanita itu, mintalah pertama kerjaan politik dan semua hal lainnya akan ditambahkan kepada Anda. Nkrumah melanjutkan untuk menekankan keunggulan perjuangan untuk pembebasan nasional, mengatakan, kami lebih memilih kemerdekaan dengan bahaya dan ketidakpastian untuk melayani dengan ketenangan. Untuk Nkrumah dan banyak pemimpin nasional Afrika di era ini, perjuangan politik untuk penentuan nasib sendiri memindahkan presentasi pada semua hal lain yang menghadapi masyarakat yang dijajah. Permintaan Nkrumah untuk simbol politik kerajaan mengiksa kecenderungan untuk melihat peraturan diri sebagai pertanyaan hak paramount dalam keadaan kolonial. Dalam kata-katanya, penentuan nasib sendiri adalah sarana untuk mewujudkan potensi selanjutnya, potensi ekonomi dan budaya kita. Ini adalah kebebasan yang tidak menentukan langkah kemajuan ekonomi dan sosial. Untuk Nkrumah, hak kolektif terhadap pemerintah sendiri adalah prasyarat untuk memenuhi aspirasi hak lain. Keunggulan tersebut memberikan penentuan nasib sendiri nasional oleh mereka yang hidup di bawah dominasi kolonial membentuk interpretasi mereka terhadap hak asasi manusia. Penentuan nasib sendiri menyinggung tidak hanya untuk kemerdekaan politik tetapi juga kapasitas orang untuk memilih jalan mereka sendiri terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk para pemimpin nasional Afrika era kolektif, kebebasan politik adalah yang paling mendasar. Apa yang kita mau saat ini berbicara tentang kebebasan? Julius Nyerere dari Tanzania bertanya di salah satu dari banyak risalah politiknya. Jawabannya menentukan kepada hierarki hak atas kebebasan nasional dan kesejahteraan ekonomi, kolektif, dan sosial diutamakan mengenai kebebasan sipil individu. Dia mengatakan dulu ada kebebasan nasional, artinya kemampuan warga Tanzania untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk mengatur diri mereka sendiri tanpa gangguan dari Tanzania. Menempatkan perjuangan anti kolonial. Sejarah Afrika yang dirancang panjang sebagai catatan kaki dalam kisah hak asasi manusia global, semakin memperhatikan historiografi Bourguignon, namun menilai tempat antikolonialisme dalam kisah hak asasi manusia global terus dipersulit oleh dua faktor. Yang pertama berkaitan dengan dominasi pemahaman eurocentrik hegemonik tentang hak asasi manusia yang mendorong sebagai besar historiografi hak asasi manusia. Kedua, katalog terhadap sumber dan metode yang disukai oleh sejarawan dalam membangun sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia mewujudkan satu set nilai. Yang paling penting secara historis adalah gagasan tentang martabat manusia, kebebasan, dan kesejahteraan. Hak asasi manusia internasional, seperti yang kita mengerti, mereka tidak hanya mengklaim individu terhadap kekuatan otorial, namun juga meluas ke spektrum klaim dan hak kolektif yang luas berlabuh pada kewajiban moral yang dimiliki orang. Rezim hak asasi manusia internasional membentang keseluruhan kebebasan sipil individu yang diuraikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR.
dan Kovenan PBB mengenai hak sipil dan politik terhadap hak kolektif masyarakat terhadap penentuan nasib sendiri pada Deklarasi PBB tahun 1960-an dan hak-hak komunal yang ditegaskan dalam Katalog 1966 tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Batas kolonial dari hak asasi manusia Universitas. Beberapa penelitian telah menarik perhatian pada perang kekuasaan dan minat pada PBB secara umum dan rezim hak asasi perempuan pasca PUR pada khususnya. Mereka menunjukkan bahwa jauh dari pencarian murni untuk membangun moralitas universal yang normal secara normal. Posisi yang diambil oleh negara-negara dalam debat awal tentang hak asasi manusia dipengaruhi oleh motif geopolitik, propaganda, dan strategis yang bertujuan untuk memproyeksikan nilai dalam negeri ke dalam area internasional. Hal ini memungkinkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang menang untuk menempati tanah moral yang tinggi pada hari dan tidur di rumah pada malam hari. PBB adalah sebuah arena di mana semua inisiatif, bahkan pada pertanyaan hak asasi manusia, mengikuti logika politik yang jelas dan beralih dari kepentingan negara yang kompleks. Perhatian utama negara-negara Amerika dan negara-negara yang terkenal dalam diskusi awal tentang hak asasi manusia di PBB adalah perdamaian dan keamanan internasional pasca START dan keseimbangan kekuatan di Eropa. Sebuah leksikon untuk pembebasan. Zaman kekaisaran pada pemimpin politik Afrika juga skeptis dari agenda perdamaian dan keamanan PBB. Mereka kurang tertarik pada prosedur khusus untuk memastikan perdamaian dunia daripada menegaskan kembali iman terhadap hak asasi manusia yang mendasar dalam martabat dan senilai manusia dalam hak yang sama terhadap laki-laki dan perempuan dan semua negara. Mereka mencatat dengan ketidaksetujuan bahwa pergerakan piagam PBB pada tahun 1945 pertama kali mengatakan penentuan mereka untuk simpan berhasil generasi dari kegelapan perang, dan kemudian hanya kedua untuk menegaskan kepercayaan hak asasi manusia mendasar dalam martabat dan senilai manusia dalam hak yang sama, laki-laki dan perempuan dan negara-negara yang besar dan kecil. Dilihat dari kebijakan mereka, sikap dan tegak pemimpin nasional di Afrika dan Asia akan membalikan urutan penegasan. Mereka akan menegaskan, pertama, iman atas hak asasi manusia, mental, dana dan tidak sengaja dan senilai manusia, dan hanya kedua penentuan mereka untuk menyelamatkan generasi berikutnya dari momok perang. Karena politik defensif kekaisaran menjadi jelas dalam perdebatan PBB, keterlibatan para pemimpin Afrika dengan wacana hak asasi manusia internasional melayani dua tujuan. Yang pertama adalah menyoroti kemunafikan dan kontradiksi posisi kekaisaran Eropa yang mengenai pertanyaan hak asasi manusia. Mereka yang menyebut diri mereka sebagai pelindung standar yang beradab, Julius Nyerere menulis pada tahun 1958, dapat mengabaikan biaya atas biaya mereka sendiri, bahwa berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia, orang Afrika juga mereka semua bukan hanya yang paling maju. Tujuan kedua dari keterlibatan nasionalis dengan wacana hak asasi manusia adalah untuk memperkuat perjuangan lama untuk kemerdekaan dengan leksikon yang baru dari Lex Komis Hak Asasi Manusia. Kesimpulan, meskipun ada kemiskinan tentang wacana hak istimewa, para nasionalis dan aktivis anti-kolonial menarik leksikon hak asasi manusia dalam perjuangan untuk kebebasan sipil dan penentuan nasib sendiri. Karena suara-suara sebelumnya gansil Afro-Asian negara-negara mendapatkan pengakuan di PBB mengikuti gelombang kemerdekaan tahun 1550-an dan 1960-an. Tenor
perdebatan hak asasi manusia internasional berubah secara signifikan. Negara-negara Afrika dan Asia yang baru mandiri menjadi kekuatan pendorong di balik sentuhan yang diberikan kepada hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia yang mendasar, sebuah tema yang dikaburkan dalam diskusi sebelumnya. Suara negara-negara Afro-Asia yang baru mandiri sangat penting dalam membawa adopsi dua dokumen penting yang memperluas makna hak asasi manusia: Deklarasi Pemberian Independensi ke Negara-negara Kolonial dan Masyarakat pada tahun 1960-an dan Konvensi tentang Penghapusan Perjanjian Ras Sosial pada tahun 1965. Yang pertama, menegaskan kembali hak asasi manusia yang mendasar, martabat dan senilai semanusia, namun melangkah lebih jauh untuk secara eksplisit menegaskan hak yang sama dari bangsa-bangsa dari setiap negara untuk menentukan penentuan rasa diri. Secara signifikan juga diakui bahwa hak individu hanya dapat dicapai sepenuhnya saat hak kolektif New World dan penentuan nasib sendiri dikatakan. Sebuah argumen bahwa nasionalis Afrika telah lama melakukan pembebasan nasional. Kovenant tahun 1966 tentang hak sipil dan politik (ICK) yang secara eksplisit mengartikulasikan hak untuk penentuan nasib sendiri juga mencerminkan pengaruh bahwa penentuan nasib sendiri dan antikolonialisme memiliki pengembangan gagasan hak asasi manusia. Apa yang dapat dilakukan politik prioritas hak antikolonial yang menceritakan tentang perkembangan hak asasi manusia internasional. Untuk satu, hal itu menunjukkan bahwa keputusan tentang klaim apa yang memenuhi syarat sebagai hak asasi manusia, pemesanan hak-hak ini, dan bahkan presentasi sejarah yang tepat sangat penting dan ideologis. Sebagian besar sejarah hak yang diproduksi di Barat cenderung berkonsentrasi pada hak sipil dan politik di bingkai, terutama dalam hal perkembangan hubungan antara kekuatan otorial dan kebebasan individual. Hak-hak ini atas peraturan atas negara bagian atas individu sebagai model pengembangan kelembagaan di mana-mana. Ini jelas pendekatan negara sentris yang berlabuh pada individualisme posesif yang kontrak dengan kursus hak asasi postkolonial yang kursus yang tema dominasi yang merupakan dominasi deretan barat di wilayah-wilayah non-Eropa dan ketegangan antara hak-hak Indonesia, individu dan hak kolektif masyarakat. Bagian kedua, pasca sarjana dan mahasiswa human anti-human, hati human, memotong uklus dan mencuci inkubus masa lalu, bahwa antusiasme untuk hak asasi manusia dan kemunafikan tidak biasa dilakukan. Bab ini menentang pandangan seperti pemahaman Paxson konteks dari hak asasi manusia. Dengan demikian, saya berfokus pada tahun-tahun interwar dan 1940-an dengan kebetulan temporal dari perdebatan di sekitar partisi Jerman, Inggris, India dan Palestina di satu sisi, dan pembangunan order internasional pasca-Pur dan rezim hak asasi manusia di sisi lain. Mungkin saja mendorong argumen lebih jauh dari sudut pandang di mana kekuatan besar sinis menggantikan sistem hak usaha minoritas Liga Negara dengan rezim hak asasi manusia yang tidak dapat diandalkan sehingga mereka dapat dengan lebih mudah mendapat kementeraan yang lebih kecil. Sementara banyak suara yang membuat argumen ini memang dapat didengar di tahun 1940-an. Perhatian untuk hak-hak minoritas di Palestina dan India terus melakukan pembuatan kebijakan Inggris seperti sebelumnya.
kontinuitas kebijakan ini di luar Eropa menyoroti relevansi pencegahan atrocit dan menunjukkan bahwa wacana hak asasi manusia baru berfungsi lebih dari sekedar masover untuk pengusirian. Oleh karena itu, hubungan antara partisans transfer dan hak asasi manusia hanya sebagian ditangkap oleh tesis silang yang salah dalam sasaran dalam jumlahnya banyak dibahas. Hak asasi manusia dalam sejarah di mana penentuan nasib sendiri nasional diperoleh sebagai norma semut predomin sampai tahun 1970-an saat diganti oleh hak asasi manusia internasional. Perdebatan interwar tentang kemanusiaan transfer ini telah menjadi tempat yang biasa dalam literatur baru-baru ini untuk menyoroti konvensi pertukaran penduduk 1923 antara Turki dan Yunani diberkati dan diduduki oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai presiden untuk komentator pembuatan kebijakan dan politik sejati, dan karenanya ini juga berulang kali sangat kontroversial pada saat itu dengan tokoh Inggris terkemuka yang mengungkapkan ketidaksenangan mereka dengan dimensi wajib dan penderitaan dari 1 juta warga sipil Ortodoks Yunani yang dorong dari Kaltun Barat dan sekitar 350-an Muslim yang kemudian dipaksa untuk meninggalkan Yunani untuk Turki untuk perang pasca dunia perang yang bukan maksimal populasi namun perlindungan minoritas yang melibatkan meninggalkan minoritas di situ dan menjamin mereka hak-hak yang diartikulasikan secara hukum. Perjanjian Sevres yang ditandatangani antara entente kekuatan dan pemerintah Ottoman yang dilekalkan pada 1920 proteksi minoritas ramalan dalam keadaan rumput Turki atau tanah Arab Ottoman dan Amerika telah berlalu ke mandat Eropa dan Amerika masing-masing. Memang kembalinya pengungsi dan restitusi Armenia properti tersebut mengungkapkan kekhawatiran tentang kurangnya pendapat yang beradab di sana yang dapat menahan negara kekalahan pasukan Yunani dan pengusuhan Smyrna oleh kekuatan nasional Turki dipimpin oleh Mustafa Kemal atau Atatürk pada tahun 1920-an membalikan pesanan Sevres. Pertarungan tersebut telah menyebabkan masalah pengungsi besar dalam pernyataan tersebut dan konvensi eksternal menandatangani di Lausanne pada tahun 1923 yang sebagian besar merupakan restu dan restitusi yang dapat diproses secara langsung untuk rehabilitasi pengungsi paling tidak mengenai orang-orang Yunani. Sifat wajibnya adalah harga kecil untuk membayar. Itu beralasan dalam apa yang merupakan kebijakan manusiawi karena perang genokida masa depan telah secara efektif dihapuskan. Transfer populasi sebagian besar bentuk pencegahan perang ekstremis etik mengatakan hak minoritas. Dekolonisasi Asia setelah 1945 mengkatalisis transformasi radikal dari perintah hukum wilayah di Burma, Ceylon, dan India. Sebuah fitur utama dari transfer kekuatan yang besar dan tidak merata yang menandai akhir peraturan Inggris adalah penyusunan konstitusi, ekspresi tertulis, dan keadilan mahasiswa. Karena negara-negara baru ini berangkat untuk membingkai persatuan mereka. Mereka berutang dengan makna kedaulatan postkolonial mereka dan ruang lingkup hak asasi hak-hak mereka, terutama hak-hak minoritas. Pada saat yang sama juga adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN dalam proses pembuatan tatanan dunia baru melalui serangkaian instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR. Selama akhir 1940-an,
pengusunan instrumen hak asasi manusia dan PKS dan tidak memberikan kesuksesan dalam tujuan mereka berkontribusi pada wacana hak global yang terus berlanjut mengenai sejumlah pesawat berbintang nasional dan internasional. Bentuk hak ini muncul bersama di dua ruang, Majelis Adat yang mengusung konstitusi nasional dan Badan Internasional yang menetapkan standar universal. Mereka berbagai karakteristik penting, yaitu proses deliberatif dan produksi teks tertulis. Namun deklarasi hak baru tersebut juga menandai keberangkatan dari sistem hukum sebelumnya. Bagi negara postkolonial di Asia, sebuah konstitusi yang dikodifikasi menandai pergeseran dari peraturan kolonial Inggris dan doktrin tribunal yang tidak diketahui. Untuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Deklar Attention menyimpan aspirasi namun ilusi untuk Badan Dunia baru untuk memperbaiki pendahuluannya Liga Negara dan menetapkan standar internasional baru. UNHCR tidak menjalin hak kelompok minoritas dan kelompok subnasional. Pertanyaan mendesak bagaimana memberikan hak individu dan kolektif ditangani dengan rincian yang mengisah sebagai bagian dari perdebatan konstitusional dari negara-negara yang mendekoloniasi di Asia Selatan dan di Asia Tenggara. Sekian dan terima kasih.